Ada di bawah ini. Udah buang di semak-semak. Ini dia, kasihan. Safarudin, 40 tahun, pria yang sehari-hari berprofesi sebagai tukang ojek, ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan di semak-semak oleh warga Puncak Jaya, Papua, Sabtu siang. Korban diduga dibunuh dengan senjata tajam karena ditemukan luka di kepala dan kaki. Safarudin diduga jadi korban perampokan dan kekerasan oleh kelompok kriminal bersenjata KKB karena sepeda motor serta ponselnya ikut raib. Petugas gabungan Satgas Ops Damai Kartens kemudian mengevakuasi jasad korban dengan menempuh jalur yang cukup ekstrim. Pasalnya kondisi medan menuju TKP curam dan berbukit. Menggunakan motor, jasad korban dibawa ke jembatan distrik Wanwi sebelum dibawa ke RSUD Mulia Kabupaten Puncak Jaya untuk kemudian dipulangkan ke kampung halaman di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Pihak Satgas Damai Kartens menyebut korban sempat hilang beberapa hari sebelum ditemukan meninggal. Berdasarkan informasi jaringan, tragedi ini diduga kuat terkait aktivitas kelompok kriminal bersenjata pimpinan Lekaga Telengeng, tokoh yang telah lama menjadi bayang-bayang konflik bersenjata di Papua. Motif diduga dipicu oleh penahanan motor milik kerabat mereka yang diamankan oleh aparat saat patroli di Mulia. Sementara itu, keluarga korban tak kuasa menahan kesedihan dan berharap jasad Safarudin segera dipulangkan ke kampung halaman. Keluarga tak menyangka Safarudin tewas dengan cara mengenaskan karena sehari sebelum hilang mereka sempat berkomunikasi via telepon. Tim Liputan iNews melaporkan. Diduga masalah pekerjaan, seorang oknum TNI AU diduga melakukan kekerasan dengan seorang pedagang wanita. Kenapa sifatku? Pemerintah akan mencabut bansos bagi penerima yang terlibat judi online. Halo, selamat malam pemirsa. 4 pelaku begal menembak seorang wanita dan membawa motornya di Bandar Lampung pada Minggu pagi. Meski sempat tidak sadarkan diri, korban selamat dan menderita trauma. Bersama saya, Cika Mutazam, Nila iNews Malam selengkapnya. Seorang perempuan menjadi korban begal di kota Bandar Lampung, Lampung pada Minggu pagi. Dari video yang beredar, korban tergeletak di seberang sebuah SPBU dan disampaikan belum ada pihak keluarga yang menjemputnya. Beruntung korban masih selamat. CCTV merekam detik-detik korban diintai 4 pelaku yang berboncengan. Pelaku kemudian mendongkrak pistol dan membawa motor korban. Korban yang berusaha melawan tertembak di kepala hingga tak sadarkan diri. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Untuk korban sementara masih di rumah sakit, masih ditangani dengan medis. Untuk keadaannya sadar, tapi masih belum bisa kita konfirmasi karena masih trauma. Untuk sepeda motornya berhasil dicuri itu ya? Untuk sepeda motor berhasil dibawa 4 pelaku itu. Polisi memburu 4 pelaku begal tersebut. Rekaman CCTV dijadikan bukti sekaligus untuk mencari identitas pelaku. Dari Bandar Lampung, Andreas Afandi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang oknum anggota TNI Angkatan Udara bersama istrinya terlibat cekcok dan diduga melakukan kekerasan dengan seorang pedagang wanita di kawasan kuliner Maros, Sulawesi Selatan. Sifatku. Kami. Kenapa sifatku? Kenapa? Kenapa? Nah, kenapa sifatku? Kenapa sifatku? Kenapa sifatku? Tahu juga banyak kamu di sini. Kenapa sifatku? Itu sifat takkan. Dalam video yang beredar di media sosial terlihat oknum prajurit berseragam TNI Prada ANP cekcok dengan seorang pedagang wanita.
Diduga dipicu masalah pekerjaan, oknum tersebut nampak emosional dan diduga melakukan tindak kekerasan. Terus sebelum itu video yang itu belum dipencet HP-nya, belum sempat ke video. Cuman dia mau rampas itu HP. Saya kasih gini HP, terus kena dada saya. Itu juga saya keberatan di situ. Peristiwa yang terjadi pada Selasa 8 Juli 2025 ini telah dilaporkan ke Denpom dan Polres Maros. TNI menegaskan akan menindak tegas anggotanya dan mengimbau prajurit untuk menjunjung tinggi etika saat berinteraksi dengan masyarakat sipil. Setelah tukang ojek, seorang warga sipil juga tewas ditembak orang tak dikenal di Puncak Jaya, Papua Tengah. Kasus tersebut diduga berkaitan dengan aktivitas kelompok kriminal bersenjata di Kota Mulia. Suasana di Pasar Sentral Kota Mulia, Kabupaten Puncak Jaya mendadak mencekam pada Sabtu malam setelah terdengar suara tembakan yang menewaskan seorang warga sipil. Korban Edi Hermanto, 39 tahun, warga asal Probolinggo, Jawa Timur yang berdomisili di distrik Pagaleme, Kabupaten Puncak Jaya, ditemukan meninggal dunia dengan luka tembak di pelipis mata kiri yang menembus ke bagian belakang kepala. Berdasarkan informasi jaringan, tragedi ini diduga kuat terkait aktivitas kelompok kriminal bersenjata dipimpin oleh Paku Wanimbo dengan keterlibatan aktif dari Oni Mamberamo dan Ombak Enumbi. Kelompok ini diketahui membawa senjata api dan telah menunjukkan gerak-gerik mencurigakan di sekitar Pasar Baru dan wilayah Kota Mulia. Polisi mengimbau masyarakat agar tetap waspada dan tidak mudah terprovokasi aksi kejahatan yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata. Dari Timika, Papua Tengah, Nathan Making Anyus melaporkan. Ke informasi lainnya, pemirsa, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya berhasil menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu seberat 11 kg pada Kamis malam. Dalam pengungkapan tersebut, 3 pria diamankan dari 2 lokasi berbeda di Depok dan di Jakarta Barat. Ada siapa? Ada surat sendiri. Diam. Mana barangnya? Mana, cepetan. Tiarap. Ke belakang, tangan lu ke belakang. Tim Unit 4 Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya berhasil menangkap 3 pelaku pengedar narkoba di beberapa lokasi di Jakarta Barat dan Depok. Petugas menggiring pelaku ke kamar indekos mereka untuk menunjukkan persediaan narkoba. Polisi berhasil mengamankan sebuah koper berisikan narkoba jenis sabu seberat 11 kg, timbangan digital, ponsel, serta plastik klip besar. Pagi ini kami telah mengamankan 3 orang dengan inisial S, H, dan D dengan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 11 kg. Barang bukti tersebut informasinya merupakan jaringan Sumatera yang akan rencananya diedarkan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kini tersangka dan barang bukti telah diamankan di Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya untuk menjalani penyelidikan lebih lanjut. Pemirsa, sebuah truk yang mengangkut rombongan warga terguling dan masuk ke dalam jalan curam di Lembah Sereale, Toraja Utara, Sulawesi Selatan. 6 orang meninggal dunia dan belasan lainnya terluka. Keluarga korban kecelakaan maut truk di Lembah Sereale menangis histeris di Rumah Sakit Elim Rantepau, Toraja Utara. Mereka terkejut atas peristiwa kecelakaan yang merenggut nyawa kerabat mereka secara tiba-tiba. Korban meninggal dari kecelakaan maut ini bertambah jadi 6 orang, terdiri dari 4 wanita dan 2 pria. Para korban sempat jalani perawatan, namun akhirnya meninggal karena luka cukup serius. Polisi telah lakukan olah TKP untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Polisi sudah melaksanakan olah TKP sekaligus mencari saksi-saksi
untuk mengetahui secara pasti apa penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas ini. Apakah disebabkan oleh human error atau ketidaklayakan kendaraan. Kecelakaan tunggal terjadi pada Sabtu sore ketika truk yang mengangkut rombongan warga terguling dan masuk ke jalan curam di Lembah Seriale, Kecamatan Tikala. Rombongan tersebut diketahui baru pulang dari menghadiri upacara adat Rambu Solo di Kecamatan Rindingalo. Diketahui truk mengangkut 20 orang penumpang. Dari Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Tim SAR gabungan telah menemukan dan memvisualisasikan bangkai KMP Tunu Pratama Jaya. Berdasarkan citra bawah air, kapal dalam kondisi terbalik di dasar laut perairan Selat Bali. Tim SAR gabungan terus melanjutkan pencarian terhadap badan kapal motor penumpang Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di perairan Selat Bali. Tim unit pencarian dan pertolongan laut melaksanakan operasi SAR bawah air dan mendapatkan visual posisi KMP Tunu Pratama Jaya di titik referensi 8. Tim SRU Laut menggunakan kamera bawah air mendapatkan objek KMP Tunu Pratama Jaya dalam kondisi terbalik dengan nama juga tertera. Usai mendapatkan titik bangkai kapal, tim SAR memasang tali hingga ke dasar untuk melanjutkan proses evakuasi bangkai kapal. Hingga saat ini data posko operasi SAR dan potensi SAR gabungan di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi menyebutkan hingga Sabtu malam jumlah korban selamat tercatat 30 orang. 18 korban ditemukan meninggal dan 17 korban lainnya masih dinyatakan hilang dan dalam pencarian. Tim Liputan iNews melaporkan. Ke informasi lainnya pemirsa, dalam keterangannya Deputi Operasi Pencarian dan Pertolongan serta Kesiapsiagaan Basarnas Laksamana Muda TNI Ribut Eko Suyatno menyebutkan dari hasil temuan bangkai kapal KMP Tunu Pratama Jaya, tim terkait akan segera melakukan perambuan posisi bangkai kapal. Dan kita evaluasi dengan hari ini dengan pembanding gambar KMP Tunu Pratama Jaya. Jadi Bapak Ibu sudah cukup jelas ini kemajuan yang signifikan, ya, di mana SNC mengendalikan tim SAR gabungan sampai mendapatkan posisi fix dari kapal tenggelam yaitu KMP Tunu Pratama Jaya pada posisi yang tadi sudah disampaikan. Untuk itu langkah-langkah ke depan bagaimana yang sudah disampaikan masing-masing kru dan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Navigasi Tanjung Perak, tim teknis akan segera melakukan rambuan ataupun penandaan bagi posisi fix yang sudah kita dapatkan. Selanjutnya penguatan terhadap tim yang ada dalam sistem perambuan untuk NTM, Notice to Marine, kemarin sudah dilakukan oleh Sah Bandaran dan Navigasi. Selanjutnya perambuan dan tahap-tahap berikutnya, sehingga kita juga secepat mungkin sudah melaporkan kepada Third Coordinator dan kementerian terkait untuk langkah-langkah berikutnya. Untuk itu operasi SAR tetap berjalan sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Seru Darat, Seru Laut, dan DPI tetap mengidentifikasi. Untuk itu tim SNC dan jajaran masih establis ataupun tetap beroperasi. Sebuah rangkaian KRL relasi Jakarta Kota Bogor terkena lemparan batu hingga mengalami kerusakan di pintu dan jendela. Diketahui pelaku pelemparan adalah anak-anak yang sedang bermain di pinggir rel yang iseng melempar batu. Bagian pintu dan jendela kaca rangkaian komuter lain ini nyaris pecah usai dilempar batu saat melintas di jalur antara stasiun Cilebut dengan stasiun Bogor, Jawa Barat. Kereta ini adalah rangkaian terbaru buatan China Railway Rolling Stock Corporation yang baru saja beroperasi. Pelemparan batu terjadi pada Jumat sore. Saat kereta melintas, tiba-tiba terdengar suara hantaman yang disusul retakan pada kaca pintu dan jendela. PT KAI Komuter pun berhasil menangkap pelaku pelemparan batu.
Setelah mendapat laporan, petugas pengamanan kami langsung melakukan penelusuran dan terduga pelaku berhasil ditangkap, seorang anak laki-laki. Selanjutnya kami serahkan ke kantor polsek setempat untuk dilakukan proses lebih lanjut sesuai dengan aturan yang berlaku. Dua pelaku bocah berusia 8 dan 10 tahun tersebut adalah warga Kelurahan Cibogor, Bogor Tengah. Mereka ditemui oleh para petugas KAI yang menyisir di lokasi pelemparan. Dari pemeriksaan kepolisian, diketahui dua anak sedang bermain di pinggir rel dan iseng lempar batu ke arah kereta yang melintas. Telah dilakukan mediasi atau secara keluargaan di kantor Polsek Bogor Tengah, ya, dari kedua belah pihak, dari pihak PT KAI dan orang tua anak tersebut. Pak, mereka itu sedang apa sih, Pak? Jadi saat itu kedua orang anak itu sedang bermain lempar-lempar batu, kemudian pada saat kereta melintas, batu tersebut mengenai kaca kereta. Meski tak ada korban jiwa, namun rangkaian kereta buatan Cina itu tak bisa beroperasi selama 3 hari ke depan karena harus dilakukan perbaikan. KAI pun meminta kepada orang tua agar selalu mengawasi dan memberikan edukasi kepada anak-anak mereka agar tidak lagi melakukan aksi pelemparan batu ke kereta yang melintas. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Usai menikmati libur panjang bersama cucu-cucunya, kesehatan Presiden ke-7 RI Joko Widodo nampak bugar. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNews Malam. Sebelumnya polisi telah menetapkan 3 tersangka, 2 diantaranya dihentikan dengan hormat dari Polri. Selain proses yang transparan, mereka terus mendapatkan informasi yang berkelanjutan terkait peristiwa ini. Juga mereka menitipkan harapan kepada kami, melalui kami kepada Polri, menyangkut anak-anak dari almarhum Nur Hadi. Nah, kami nanti akan mencoba untuk meminta kepada baik Polda maupun Polri secara keseluruhan biar semuanya dituntaskan sama nggak yang berlanjut saja. Terima kasih semua. Tadi sempat minta apa katanya soal jaminan? Minta hak dan kewajiban. Minta hak dan kewajiban saya sebagai istri almarhum yang menjadi anggota sama kewajibannya dari instansi kepolisian kepada istri dan anak-anaknya. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Uni Eropa Ursula von der Leyen di kantor Uni Eropa Brussels, Belgia. Pertemuan tersebut menciptakan sejumlah kesepakatan. Pertemuan dengan Presiden Uni Eropa ini menghasilkan sejumlah kesepakatan. Salah satunya terkait perdagangan. Bahkan Presiden Prabowo Subianto menyebut Uni Eropa tetap berperan penting bagi Indonesia. Prabowo meminta maaf karena datang ke kantor Uni Eropa pada hari Minggu. And I would like once again to apologize for visiting you on a Sunday. I know this is a very out of the ordinary. So this is a really great honor that you give me, and also a great sacrifice. But I think this also shows the importance that we attach to the relationship between Indonesia and the European Union. Very important in this is always the second and the third element. The second element is to diversify our trade relationships. So this big and important political agreement on a free trade agreement with Indonesia. Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri perayaan ulang tahun ke-75 Kardinal Ignatius Suharyo. Wapres Gibran tiba di resepsi makan malam di Komplek Gereja Katedral pada Sabtu pukul 19.10 WIB. Kehadiran Gibran mewakili komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam merawat kehidupan beragama yang harmonis dan menjunjung tinggi toleransi.
Selain menyampaikan selamat ulang tahun, Wapres juga mengapresiasi kontribusi Kardinal Suharyo dalam memperkuat nilai-nilai persaudaraan lintas iman dan menjaga kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Turut hadir dalam perayaan ini antara lain Ibu Negara keempat RI Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Menteri Agama Nasaruddin Umar. Libur panjang bersama cucu-cucunya, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo kembali ke kediamannya di Kelurahan Sumber, Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah. Kepulangan Jokowi sekaligus menjadi jawaban atas berbagai spekulasi yang sempat beredar terkait kondisi kesehatannya. Libur sekolah telah berakhir dan Jokowi yang telah merayakan liburan bersama cucu-cucunya juga kembali ke kediamannya. Begitu turun dari mobil, Presiden ke-7 Republik Indonesia ini langsung disambut sejumlah warga. Tingginya antusias warga membuat Jokowi tidak langsung beristirahat dan memilih melayani warga yang sudah menunggu. Seolah tidak mau menyanyiakan kesempatan, warga pun segera menyerbu untuk bertemu langsung di kediaman. Jokowi, liburan ini Pak. Liburan ya Pak. Sehat ini Pak. Sehat Pak. Sehat. Banyak. Menurut ajudannya, mantan wali kota Solo tersebut liburan bersama cucu selama 2 minggu, termasuk ke pantai untuk bermain pasir dan naik ATV. Ya, beliau kemarin ke pantai sama cucu main pasir, beliau ikut main pasir juga, lalu naik ATV sama cucu, ada main layang-layang juga, ya memang suasananya suasana liburan. Berapa lama itu? Mungkin sekitar 2 minggu lebih ya. Kompol Sarif menambahkan tim dokter terus mendampingi untuk memantau kondisi kesehatan Joko. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia atau KMHDI menggelar groundbreaking untuk pembangunan Creative Space. Creative Space bisa menjadi wadah bagi umat Hindu untuk berinovasi dan berkreativitas. Organisasi KMHDI menggelar peletakan batu pertama bangunan Creative Space di Penggilingan Cakung, Jakarta Timur, Kamis siang. Groundbreaking ini melibatkan para pejabat, termasuk Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. Menpora mengapresiasi pembangunan Creative Space sebagai wadah pengembangan generasi muda. Bangunan dengan 4 lantai ini bisa dimanfaatkan bagi generasi muda Hindu untuk berorganisasi dan membangun kreativitas. Selain itu, Creative Space KMHDI juga menyediakan tempat beristirahat bagi umat Hindu yang berkreasi. Ya, pasti saya apresiasi karena KMHDI ini adalah organisasi yang berdiri sudah sangat lama di berbagai fase pengembangan anak muda dan zaman-zaman. Dan ini menunjukkan KMHDI ini melakukan transformasi bagaimana organisasi konvensional yang berdiri sejak lama ini menjadi organisasi yang relevan bagi zaman saat ini. Selamat untuk Creative Space KMHDI yang sedang groundbreaking hari ini. Ini Pak Ketuanya di sini. Ini untuk kawan-kawan kita, untuk generasi muda umat Hindu, juga agar semuanya tetap guyup. Memang setiap agama diajarkan pasti baik, tapi kita harus merangkul semua agama karena Indonesia ini kan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu juga tentang budaya, adat istiadat, yang paling penting agamanya. Jangan paling kita ini tidak boleh terpecah belah, harus tetap bersatu. Kolaborasi ini dan sinergi ini tentu langkah baik bagi generasi muda Hindu. Kita berharap generasi muda Hindu dapat menyerap inspirasi dari Arafi dalam rangka mendukung program Bapak Presiden Prabowo ke depan, mendorong sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing tentunya. Gedung ini diharapkan menjadi ruang untuk memperkuat literasi digital masyarakat. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Laksana, iNews melaporkan. Pemirsa, pembangunan Desa Maju terus dilaksanakan di Kabupaten Tangerang, Banten, hasil kolaborasi antara pemerintah daerah dengan dunia usaha dan lembaga swadaya masyarakat. Kali ini pembangunan dilakukan tepatnya di Desa Tanjung Kait. Pemasangan batu pertama secara simbolis dilakukan sebagai penanda pembangunan Desa Maju Prudential di Desa Tanjung Kait, Kabupaten Tangerang, Banten.
Desa Maju Prudential sendiri menjadi bagian program penting dalam membantu masyarakat yang membutuhkan, sehingga pengoperasian atau pelaksanaannya dilakukan dengan melibatkan organisasi atau pihak lain. Selain itu, Prudential Indonesia juga bekerja sama dengan pemerintah daerah dan Habitat for Humanity sebagai fasilitator di lapangan yang bersinggungan dengan masyarakat. Sudah 5 tahun kami membangunkan berbagai rumah hasil kolaborasi dengan Habitat for Humanity. Setelah membangun 108 rumah dan berbagai fasilitas umum, hari ini kami turut kembali meletakkan batu pertama di Desa Tanjung Kait untuk pembangunan 51 rumah di lokasi ini. Ini salah satu bukti komitmen Prudential untuk memastikan bahwa masyarakat itu memiliki hunian yang layak tinggal, dan untuk kedepannya Pak, kami akan terus juga membangun desa ini. Pemerintah daerah juga bersama dengan Prudential Habitat juga dengan dan Satradar memfasilitasikan terkait dengan utilitas pendukungnya di lokasi perumahan ini. Jadi ada 110 yang kita bangun perumahan ini, masyarakat bisa tinggal di sini. Rencananya insya Allah bulan September, bulan Oktober mereka sudah bisa tinggal di sini. Program Desa Maju Prudential sendiri merupakan hasil kerjasama dari seluruh elemen pegawai dan perusahaan dalam membantu masyarakat yang membutuhkan, sebagai bukti nyata komitmen Prudential Indonesia menjadi mitra dan pelindung terpercaya untuk setiap kehidupan untuk masa depan. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Indonesia akan melanjutkan perjuangan menuju ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Malam. Pemirsa, sebuah gudang barang-barang bekas milik sebuah perusahaan di Bekasi, Jawa Barat ludes terbakar. Dugaan sementara api berasal dari pembakaran sampah yang berada di samping gudang yang lupa dimatikan. Jadi kebakaran di gudang Rongsok, belakang Lubang Mawang. Pemirsa, kobaran api membumbung dari sebuah gudang barang bekas di Jalan Jaran Jatiluhur, Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat. Banyaknya barang yang mudah terbakar di dalam gudang membuat api dengan cepat membesar dan tak terkendali. Lokasi kebakaran yang dekat dengan permukiman membuat warga panik. Untuk mencegah api merembet, petugas pemadam kebakaran dari Kota Bekasi berupaya mengisolasi api. Akses jalan masuk yang sempit dan banyaknya warga yang menyaksikan kebakaran membuat petugas sempat kesulitan untuk memadamkan api. Api akhirnya bisa dipadamkan 4 jam setelah 8 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi. Beralih ke informasi mancanegara, pemirsa, sebuah insiden tragis terjadi di Bandara Internasional Milan Bergamo, Italia. Seorang pria tewas setelah terhisap ke dalam mesin turbin jet pesawat yang tengah bersiap untuk lepas landas. Dalam rekaman yang beredar, seorang pria yang tiba-tiba saja masuk ke area bandara berlari mendekati turbin jet pesawat yang tengah bersiap untuk lepas landas. Polisi dan petugas berusaha mengejar pria yang tiba-tiba muncul menerobos area bandara. Namun naas, pria tersebut terhisap ke turbin jet hingga kemudian kembali terjatuh. Pria yang belakangan dinyatakan bukan penumpang atau petugas bandara menderita luka serius hingga kemudian meninggal dunia. Akibat insiden ini, operasional Bandara Milan Bergamo sempat dihentikan selama 2 jam. Militer Israel semakin agresif melancarkan serangan udara ke Gaza, Palestina, meski kedua belah pihak dalam pembicaraan untuk kesepakatan gencatan senjata. Dari rekaman yang dirilis, pemirsa, militer Israel melancarkan serangan udara di Beit Hanun, wilayah utara Gaza, Palestina.
Serangan ini menghantam lebih dari 35 target, salah satunya diklaim sebagai infrastruktur terowongan bawah tanah milik pejuang Palestina, yaitu Hamas. Serangan militer Israel juga semakin memperburuk kondisi kehidupan warga Bet Hanun. ...27 warga Palestina dilaporkan tewas dan lebih dari 180 orang terluka pada hari Sabtu di dekat pusat distribusi bantuan di utara Rafah, Gaza Selatan. Insiden terjadi saat warga sipil berkumpul untuk menerima bantuan kemanusiaan. Ya Allah. 27 warga Palestina dilaporkan tewas dan lebih dari 180 orang terluka di dekat pusat distribusi bantuan di utara Rafah, Gaza Selatan. Insiden terjadi saat warga sipil berkumpul untuk menerima bantuan kemanusiaan di titik distribusi Al-Sakos. Banyak korban luka dibawa menuju suasana duka dan trauma di kompleks medis Nasser. Warga sipil menangisi jenazah kerabat mereka, sementara yang lain menggambarkan keputusasaan yang semakin besar yang dihadapi keluarga di tengah kekurangan makanan, air, dan obat-obatan yang meluas. Insiden ini terjadi di tengah situasi kemanusiaan di Gaza yang masih kritis. Sejak dimulainya perang Israel-Hamas pada 7 Oktober 2023, menyusul serangan mematikan Hamas di Israel Selatan, lebih dari 57.000 warga Palestina telah tewas dan lebih dari 138.000 lainnya terluka, menurut otoritas kesehatan Gaza. Tank milik tentara Zionis Israel menembakkan peluru ke seorang lansia di Palestina. Sebaliknya, pejuang warga Palestina dengan berani melempar bom di kendaraan tank milik Zionis tanpa sadar menjadi target drone. Tank milik tentara Zionis Israel menembakkan peluru ke seorang lansia Palestina yang tidak bersenjata. Terlihat lansia itu berusaha melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya di kota Khan Yunis. Sebaliknya, pejuang warga Palestina dengan berani melempar bom di kendaraan tank milik Zionis tanpa sadar menjadi target drone. Serangan gabungan oleh pejuang penentangan ke atas 2 tank Israel ini terjadi di semenanjung Gaza. Beruntung mereka selamat setelah meledakkan 2 tank tempur karena bersembunyi di terowongan. Pejuang Palestina juga berani melawan tentara Israel dengan mengebom kumpulan tentara dan kendaraan musuh dengan mortir kaliber berat. Mereka juga menguasai drone Zionis saat menjalankan misi intelijen di wilayah Khan Yunis. Peristiwa ini menggambarkan kebrutalan tentara Israel yang selalu menyerang warga sipil, namun pejuang Palestina tak bersenjata api malah berani melawan tentara Israel. Pesawat tempur pendudukan menargetkan sebuah gedung di sekitar Universitas Islam di kota Gaza. Sementara di Jabalia, Gaza Utara, sebuah sekolah pengungsian menjadi sasaran serangan udara oleh militer Israel. Rekaman video menunjukkan dahsyatnya ledakan bangunan di kota Gaza. Pesawat tempur pendudukan menargetkan sebuah gedung di sekitar Universitas Islam. Kepulan asap membumbung tinggi disusul dengan tangisan dan teriakan warga. Di Jabalia, Gaza Utara, puluhan warga Palestina termasuk wanita dan anak-anak dilaporkan tewas atau terluka dalam dugaan serangan udara Israel terhadap sebuah sekolah yang menampung para pengungsi. Kerusakan parah terlihat di sekolah Halimah Al-Saadiyah, sementara warga berupaya membersihkan puing-puing dari lokasi kejadian. فيش لا حماس ولا بطيخ كل مدني كل اللي مات اصلا اطفال وشيوخ الشيخ عمره 60 سنه مات
وست عمره 45 سنة مات وطفلين صغار أعمارهم ما يقل عن 3-4 سنوات. فيش لا مطالب ولا حماس ولا مخربين. كل هذا مدني اللي انضرب. Menurut kantor berita dan informasi Palestina Wafa, 10 orang tewas dalam serangan terhadap sekolah Halimah Al-Sadia yang melindungi pengungsi dari Jabalia Al-Nazlah di Gaza Utara. Pemirsa, ratusan warga Palestina memadati pusat distribusi bantuan kemanusiaan di kota Gaza. Warga Gaza rela mengantre untuk mendapatkan bantuan berupa 2.400 kantong tepung. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews malam hari ini, temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cikal Mutazam pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa. Ratusan warga Gaza rela mengantri untuk mendapat bantuan 2.400 kantong tepung dari Youth Future Rescue Society bekerja sama dengan Program Pangan Dunia dan PBB pada Sabtu waktu setempat. Penyaluran bantuan untuk lansia dan kelompok rentan ini juga bagian dari kampanye kemanusiaan untuk mengurangi krisis ketahanan pangan. Ada yang bahagia mendapat bantuan ini, tapi ada juga yang kecewa. زمان والله أكثر من سنة إلي ما استلمتش. أول مرة تجيني رسالة وأفرح عليها. والله حسيتها كأنه جاييني كم ذهب. الحمد لله وبشكر كل واحد ساهم فينا وكل واحد ساعدنا. وعياط الله 30 نفر في الجامع احنا قاعدين ومش لاقيين ناكل، بنشرب الاولاد ميه ومين عشان تعبانين، ما فيش ناكل نشرب يا ناس ساعدوني. مش كل الناس اللي بتجيهم رسائل، في ناس بتجيها رساله، في ناس مرتين، احنا ولا مره واحنا عندنا اطفال كثير، مش قادره احكي عشان لي 3 ايام ما اكلتي. Menanggapi hal ini, pihak penyelenggara menyebut bantuan diberikan kepada mereka yang sudah terdaftar dalam sistem. احنا امبارح وصلنا عدد من الشاحنات تحمل 2400 كيس طحين بعد